Allah tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian. Beliau adalah keabadian yang berdiri di antara kehidupan dan kematian. Ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita, yaitu ruhku, yang menjadi jantung kehidupan semesta bagi kita, adalah bagian dari dirinya. Jadi kalau Allah itu adalah sang keabadian yang tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian, berarti sesungguhnya ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri setiap manusia pun sebetulnya adalah keabadian. Bagi orang yang sudah berkesadaran dan sepenuhnya sadar, ciri utamanya adalah tidak takut lagi menghadapi kehidupan dan tidak takut lagi menghadapi yang namanya kematian. Karena bagi yang sadar, diri sejatinya tidak akan pernah terjebak oleh kehidupan juga kematian. Modal ini yang akan membawa hidup kita penuh dengan keberkahan. Modal ini yang akan membawa kita dalam hidup ini penuh dengan keberlimpahan. Karena kita sudah menemukan kebahagiaan di dalam diri kita, itulah kuncinya sukses. Orang yang tidak sadar menganggap bahagia itu menunggu kalau sudah sukses. Orang yang sadar justru bahagia dulu, kesuksesan akan datang. Orang yang sadar untuk bahagia tidak usah menunggu teman yang baik datang. Dia bahagia aja dulu, dan teman yang baik pasti akan datang. Jadi kalau bahagia itu selalu banyak syarat yang di luar, dan memaksa agar yang di luar seperti yang kita mau, sebetulnya kita semakin jauh dari bahagia. Kita hanya menjadi seorang penunggu dari kebahagiaan itu. Padahal kalau ingin berbahagia, ya berbahagialah. Sesederhana itu. Sekali lagi, kalau ingin berbahagia, ya berbahagialah. Sesederhana itu. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki sebuah kesadaran dan kita selalu bisa bahagia dengan apapun yang terjadi di luar diri kita. Dan kita tidak lagi menjadi kabut putih, kabut hitam, kita sudah menjadi langit biru yang sempurna. Kalau itu sudah kita miliki saat ini, itu adalah harta yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Oleh karena itu, memiliki kesadaran yang semacam itu merupakan sebuah puncak dari kehidupan. Contoh sederhana. Ciri orang yang beriman tentu saja orang yang sudah merasakan kehadiran Allah setiap saat. Bahkan tidak merasa terpisah walaupun satu detik, karena kesadarannya sudah mencapai kesadaran murni. Hati-hati nih. Ada orang yang bilang sama saya, "Ayah guru, saya kadang sadar, kadang gak sadar." Sebetulnya kamu tuh belum sadar. Jadi kalau kita kadang sadar, kadang tidak sadar, itu pengakuan kita saja. Aslinya itu sebetulnya belum sadar. Karena orang yang sudah sadar,
murni kesadarannya, tidak mungkin terjebak oleh sadar dan tidak sadar. Karena di Quran itu tidak ada kata-kata iman itu bertambah dan berkurang, gak ada ayatnya. Yang ada itu huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Jadi saya tidak menemukan ayat di Quran yang mengatakan iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, yang kadang bertambah, kadang berkurang itu karena kitanya ngaku iman aja, belum iman beneran. Yang iman beneran terus bertambah. Perhatikan kata-kata saya. Yang sadar beneran tidak mungkin kadang sadar, kadang tidak sadar. Yang kadang sadar, kadang tidak sadar itu rarasaan. Rarasaan teh sadar, nanti rarasaan teh sadar, padahal aslinya sebetulnya belum sadar. Maka mereka yang sudah mencapai kesadaran murni tidak mungkin terjebak oleh kadang sadar, kadang tidak sadar. Kadang nambah, kadang kurang, gak ada. Yang imannya suka kadang nambah, kadang kurang, itu karena rarasaan teh geus iman. Paham ya? Awas, ini jangan sampai kecele ya. Kalian nyetir tadi. Disadari nggak ketika nyetir? Sampai suara mesin pun kalau yang meditatif itu terdengar. Begitu oper gigi transmisi 1, 2, 3, saatnya dioper, saatnya kecepatan tinggi itu terasa. Ketika mesin ngegerung karena apa? Ya, tenaga terlalu besar. Putaran gigi terlalu rendah. Coba kasih gigi 2, tenaga besar. Padahal jalan sudah rata. Pengennya kan gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Pengennya kan begitu. Coba begitu sejalan, jalan rata, gaya gravitasi yang harus dilawan tidak terlalu berat. Kasih gigi 4, kasih gigi 5, set, mobil tuh. Suara mesinnya itu terasa. Ngahiji diri jeung mesin, ngahiji diri dengan kendaraan. Gitu gak kalau nyetir? Gak gitu. Karena begitu celek kita diam di mobil pegang setir, pikiran sudah ke tujuan. Begitu di jalan ada orang yang menghalangi, angkot berhenti, marah-marah. Gitu gak? So, masak di dapur. Begitu katel wajan sudah di pasang, cetrek, kompor dinyalakan. Sadar nggak kenapa bisa nyala? Karena saking rutin tiap hari lihat nyala api sampai tidak disadari. Pernah nggak menyadari kenapa bisa nyala? Ada apa di situ? Kan nyala itu proses oksidasi. Proses oksidasi, apa itu? Karena ada gas. Gas ketemu dengan api, nyala. Tetapi jangan lupa oksidasi itu perlu oksigen. Kalau tidak ada oksigen di sini, gaduh gas gak ada mual hurung. Karena ada ruang kosong, di sini ada oksigen. Jadi kehadiran oksigen dibutuhkan bukan sekedar buat napas, tapi untuk membuat kompor kita jadi nyala. Betul nggak? Sadar nggak itu? Hangatnya api ketika nempel ke tubuh, disadari nggak? Hangatnya minyak ketika menghangatkan tubuh, dirasakan nggak? Ngajerejesnya minyak, kenapa minyak itu ngajerejes? Kenapa dia itu berbunyi? Begitu memasukkan tempe, tahu, ces, kenapa? Ah gitu weh. Telinga bisa mendengar jerejesnya minyak. Ya kan? Iya. Kan sebetulnya karena di situ ada unsur air. Ada proses penguapan. Penguatan begitu cepat sehingga menimbulkan bunyi. Karena tidak pernah ada keinginan untuk tahu. Secara saintifik tidak ada, hanya terjebak oleh rutinitas. Masak menjadi tidak meditatif.
Sudah selesai masak, kemudian tersaji semuanya, makan. Doa tidak. Berterima kasih pada semesta tidak. Boro-boro menyadari, iya teh ayana sangu adanya nasi di hadapan saya itu, berapa ribu orang yang terlibat menghadirkannya. Siapa yang nanam, siapa yang ngasih airnya, siapa yang mupuknya. Dan bagaimana kerja keras matahari untuk terjadinya proses fotosintesis. Bagaimana terbentuknya, apalagi lari sampai kepada Allah. Orang mangan melak we mukul ceb we. Nu ngajadikeun eta saha setiap saat diurus diatur. Robil alaminya Allah tuh terasa kalau meditatif. Robil alaminya Allah nggak terasa. Tahu-taunya panen aja. Dari waktu ke waktu, dari padi hijau kemudian muncul padi yang masih hapa kemudian berisi terus menguning. Aduh, setiap saat. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang kalau lagi makan jangan sambil ngobrol. Sebetulnya kan supaya meditatif, supaya dirasakan, ya. Berbagai macam bumbu diaduk-aduk di sini, di mulut kita, dikunyah sampai lembut, ya, berpadu dengan nasi dan sebagainya, timbul rasa. Sudah enak, udah lembut ditelan. Ditelannya pun penuh dengan kesadaran, itu meditatif. Oke, apa pesan saya? Pesan saya satu. Cobalah sekarang belajar hidup yang meditatif, bukan sekedar meditasi. Udah jauh-jauh pergi ke gunung meditasi, tetapi hasilnya tidak membuat hidup kita meditatif, hilang semua kesadaran. Nah, kalau ini dijalani, percaya deh sama saya, sangat mudah kita terhubung dengan guru sejati kita yang di dalam.